Baik, salam sukses, selamat bertemu, salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan belajar pengantar pemrograman, di mana sesuai dengan pembelajaran kita di semester ini, yaitu pemrograman sistem embedded, ya. Pemrograman sistem embedded ini artinya pemrograman komputer atau bahasa komputer, menggunakan bahasa komputer untuk memprogramkan rangkaian tertanam dalam rangka mengontrol rangkaian elektronik atau rangkaian kontrol yang menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di dalam mata pelajaran atau elemen ini kita mempelajari beberapa hal yang sangat penting sebagai inti dari pembelajaran di dalam kompetensi keahlian elektronika industri, yaitu yang pertama ini pemrograman embedded, kemudian antarmuka, kemudian sistem kendali industri. Ini tiga hal ini sangat penting atau sebagai inti dari atau core dari mata pelajaran kompetensi keahlian elektronika industri. Jadi seperti antarmuka ini misalnya nanti ada pembelajaran pemrograman juga. Kemudian di dalam sistem kendali industri juga itu ada pemrograman atau pemrograman PLC dan sebagainya, mulai dari relay dan sebagainya. Nah, untuk semester ini kita mempelajari pemrograman embedded ini, yaitu meliputi arsitektur embeddednya sendiri. Itu tergantung rangkaian apa yang kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan microcontroller 8535 atau kita menggunakan microcontroller Arduino misalnya. Jadi ini ada strukturnya. Jadi kita mempelajari struktur dari sebuah rangkaian atau sebuah pemrograman juga. Jadi mulai dari rangkaiannya, kemudian bagaimana memprogramkannya dan sebagainya. Kemudian juga ada sistem minimum, ya. Kemudian ada bahasa pemrogramannya sendiri, ini cukup luas. Karena bahasa pemrograman ini nanti kita akan lihat pada pengantar hari ini atau kali ini. Kemudian ada software compiler, kemudian juga ada software simulator, kemudian ada juga pemrograman input-output untuk digital atau untuk rangkaian digital. Ada juga pemrograman input-output untuk data-data analog dan pemrograman komunikasi serial. Ini dalam semester ini kita harus pelajari ini. Jadi siap-siap untuk mempelajarinya. Nah, sebagai pengantar pemrograman kali ini, saya punya materi seperti ini. Ya, kita punya materi seperti ini yang harus kita pelajari. Ya, ini sebagai pengantar sebenarnya, pengantar pemrograman. Jadi hanya memperlihatkan beberapa terminologi dan beberapa video atau beberapa link video. Jadi pengantar pemrograman ini sebenarnya kalau untuk pemrogramannya sendiri, yaitu pemrograman itu kita bisa membuat program atau coding untuk membuat aplikasi. Juga bisa juga kita buat coding atau mengcoding untuk embedded tadi. Nah, jadi untuk buat aplikasi itu seperti apa? Nanti kita lihat, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di bawah sebagai pengantar. Kemudian untuk pemrogramannya sendiri itu ada paling tidak ada 3 bahasa yang sangat penting yang harus kita pelajari. Tapi saya menambahkan 1 bahasa, jadi ada 4 bahasa yang saya sebutkan tadi, yaitu bahasa rangkaian atau biner biasanya dengan file extension. Kalau disimpan file extensionnya bin, ya, itu saya anggap bahasa rangkaian, walaupun di dunia komputer itu tidak populer dengan ini, tapi saya membuat istilah sendiri, yaitu biasanya bilangan biner saja. Namun ada yang kedua, bahasa mesin, biasanya extensionnya itu hex atau hexadesimal. Kemudian ada bahasa yang lebih tinggi sedikit tapi masih bahasa rendah, disebut bahasa assembly. Biasanya kita menggunakan text editor DOSBox, ya.
kita menggunakan text editor. Text editornya apa nanti kita jelaskan pada kesempatan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada bahasa tingkat tinggi. Nah, di dalam bahasa tingkat tinggi ini ada banyak sekali level atau jenis bahasa dengan begitu banyak text editor yang kita gunakan untuk coding. Jadi untuk coding itu kita menggunakan text editor. Coding itu apa? Nanti dalam perjalanan kita akan jelaskan sedikit demi sedikit karena cukup panjang juga penjelasannya. Nah, di samping ini ada beberapa link video yang saya sudah buat. Jadi misalkan untuk algoritma ini adalah pengantar, sama dengan pengantar pemrograman atau biasa disebut dengan flowchart atau algoritma sama saja, atau skenario. Link videonya adalah ini. Jadi link video ini kalau dibuka dari file saya ini tinggal tekan kontrol baru tekan enter atau tekan apa namanya? Ini ada tulisannya ini. Jadi kontrol dan klik. Ya, kontrol dan klik. Maka akan masuk ke YouTube ini. Atau bisa juga tinggal ketik saja di browser di Google misalnya, tinggal ketik saja https://2 atau /2, kemudian youtube.b, kemudian IXA N besar TU 8 atau 88 AWM misalnya, maka akan masuk dalam video ini. Jadi cara masuknya seperti itu. Jadi bisa juga dengan menulis pada browser seperti ini, lalu kita masuk dalam videonya, lalu kita cermati atau nikmati videonya. Jadi setiap link yang saya pasang ini adalah link dari video yang sudah dibuat atau yang sudah saya buat untuk beberapa materi atau konteks pelajaran. Jadi untuk biner misalnya linknya ini, untuk bahasa rangkaian linknya ini, untuk heksadesimal linknya ini, untuk assembly ada linknya yang seperti ini. Kemudian untuk bahasa tingkat tinggi ini banyak sekali. Nah, yang seperti saya bilang tadi, bahasa komputer itu kita gunakan untuk coding, untuk membuat program atau membuat bahasa sederetan atau menyusun sederetan instruksi atau fungsi yang bisa dijalankan oleh komputer, yang dimengerti oleh komputer. Lalu kita juga harus mengerti bahasa komputer sehingga kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Jadi programmer itu atau bahasa itu adalah untuk berkomunikasi atau alat komunikasi antara kita dengan komputer atau antara komputer dengan peralatan lain. Nah, antara komputer dengan peralatan lain itu biasanya disebut embedded tadi. Kemudian antara kita manusia dengan komputer itu biasanya aplikasi, menyusun atau membuat aplikasi. Contoh aplikasi misalnya sistem operasi, kemudian software pengolah gambar, pengolah kata, kemudian kalkulator atau hitung dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan aplikasi. Nah, untuk pemrograman membuat aplikasi itu paling tidak ada dua gaya atau dua paradigma, yaitu procedural programming atau procedural programming dan atau object oriented programming. Itu bisa kita menggunakan gaya itu, tapi untuk pemula tidak perlu kita harus mempelajari itu, karena nanti secara otomatis akan kita pahami setelah kita banyak menjalankan atau membuat percobaan-percobaan. Lalu membuat aplikasi itu bisa saja kita membuat website misalnya. Ya, membuat website itu aplikasi yang digunakan, yang saya sudah gunakan, misalkan HTML, kemudian CSS atau CSS, kemudian PHP misalnya. Nah, untuk 3 program ini sudah ada video pengantarnya yang saya sudah buat. Ini linknya seperti ini, tinggal ketik ini pada browser lalu enter, maka kita akan masuk dalam videonya seperti itu. Kemudian juga ada buat aplikasi yang lain. Ya, buat aplikasi yang lain. Jadi ada banyak sekali bahasa. Jadi ini merupakan bahasa. Ya, HTML, CSS ini sebenarnya bahasa juga, PHP. Kemudian ada buat aplikasi bisa menggunakan BASIC.
Ya, sudah ada linknya juga, saya sudah buat seperti ini ya. Bisa menggunakan bahasa basic, kemudian bahasa Visual Basic untuk buat aplikasi. Biasanya saya menggunakan text editor Visual Studio 19 atau 2019. Linknya ini, sudah ada linknya. Jadi kalau Anda mau belajar atau siapa saja yang mau belajar untuk setiap topik ini, bisa masuk saja di linknya lalu dipelajari. Nanti kalau setelah mempelajari itu lalu buat pertanyaan, lalu ditanyakan pada guru ya. Guru yang mengajar atau yang membimbing materi ini. Kemudian ada bahasa juga selain Visual Basic, ada Turbo Basic, ada bahasa C, ada C Sharp, ya, ada C Sharp. Kemudian ada bahasa C++, ya. Nah, bahasa C Sharp, C++ ini bisa juga menggunakan Dev C++ atau bisa juga menggunakan Visual Studio Code, ya, atau bisa juga menggunakan Visual Studio 19 seperti ini. Kemudian ada bahasa Java, sorry, bahasa Java, ya. Saya biasa pakai menggunakan text editor IntelliJ atau pakai Intelligent. Kemudian bahasa JavaScript. Nah, bahasa JavaScript ini bisa juga dipakai untuk buat website, bisa digabungkan ke sana. Kemudian bahasa Fortran, bahasa yang dulu-dulu sekali, ya. Ada bahasa Fortran. Kemudian bahasa COBOL, ya. Kemudian bahasa Pascal, Turbo Pascal, bahasa Python, dan masih banyak lagi bahasa yang lain. Nah, masing-masing bahasa yang saya pasang di sini, saya sudah buat pembelajaran dasarnya atau pembelajaran awalnya dengan link-link seperti ini. Jadi kalau Anda ingin mempelajari videonya, misalkan mempelajari bahasa Python atau Python ini, tinggal masuk saja di linknya ini. Ini linknya di bawah ini. Ya. Nah, kemudian ada juga aplikasi yang kita pakai untuk membuat presentasi, membuat iklan dan sebagainya, misalkan Macromedia atau Macromedia Flash atau Photoshop dan sebagainya, masih banyak lagi yang lain. Kemudian khusus untuk embedded tadi, selain program-program yang di atas tadi, kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa seperti seperti misalnya menggunakan ID Arduino. Jadi kalau kita ingin menggunakan rangkaian Arduino, kita menggunakan text editornya untuk codingnya menggunakan ID Arduino. Kemudian untuk microcontroller yang lain juga bisa kita menggunakan Bascom AVR. Untuk Bascom AVR ini saya sudah buat videonya dan linknya seperti ini. Jadi kalau mau belajar Bascom atau microcontroller yang menggunakan bahasa Bascom, tinggal masuk di link ini. Kemudian Bascom itu biasanya dipakai bersama dengan AVR Studio. AVR Studio ini sebenarnya text editor atau aplikasi untuk coding menggunakan bahasa assembly. Ya. Kemudian bisa juga kalau kita menyusun program, kita juga bisa membuat simulasi menggunakan aplikasi. Jadi simulasi ini kita tidak perlu menggunakan rangkaiannya, tapi kita bisa membuatnya sebagai alat simulasi saja. Jadi seolah-olah sudah ada di dalamnya, hanya menyiapkan meja saja, lalu kita pasang laptopnya dan sebagainya, dan rangkaiannya sudah ada di dalamnya. Biasanya menggunakan kode Visio AVR dan untuk gambar rangkaiannya Proteus. Ini juga kita bisa buat simulasi menggunakan ini. Kemudian ada satu program yang bagus, Tinkercad, ya. Tinkercad ini juga untuk simulasi. Kemudian ada Walkvi. Tapi Walkvi ini biasanya menggunakan online, jadi bisa kita gunakan kalau kita menggunakan WiFi. Nah, ini untuk pengantar pemrograman kita kali ini seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu saya perlihatkan. Misalnya, khusus untuk embedded, ya,
Embedded itu ini, contohnya salah satu Arduino Uno ini adalah merupakan rangkaian sudah jadi atau rangkaian tertanam istilahnya menggunakan microcontroller ini, lalu sudah jadi satu modul, ya. Lalu bagaimana caranya kita memprogramkan modul ini supaya modul ini bisa mengontrol rangkaian yang lain? Ya, tentunya kita menggunakan bahasa tadi. Lalu kita buat atau codingnya di komputer menggunakan aplikasi text editor yang tadi. Lalu kita upload program itu ke dalam rangkaian ini. Lalu rangkaian ini bisa mengontrol rangkaian yang lain yang dihubungkan kepada pin-pinnya ini. Ya, rangkaian itu dihubungkan pada pin-pinnya ini, di mana pin-pin ini bisa diprogramkan sebagai output atau input. Ya, melalui program. Lalu rangkaian ini memprogramkan atau mengontrol rangkaian lain. Inilah yang disebut dengan embedded programming tadi. Ya. Kemudian ada sejumlah terminologi yang sudah pasti terminologi itu terkadang asing bagi kita, tapi nanti dalam perjalanan kita akan tahu terminologi apa saja itu. Seperti misalnya di dalam membuat program, ada yang disebut dengan variabel, ya, ada yang disebut dengan tipe data, ada yang disebut dengan nilai, baik nilai yang konstan maupun nilai yang variabel. Itu nanti kita akan pelajari itu di dalam sambil membuat coding, membuat program menggunakan komputer. Jadi saya pikir untuk pengantar ini hanya ini yang dapat saya jelaskan sebagai pengantar, sebagai awal dari kita ingin mempelajari coding atau programming menggunakan text editor apa saja. Jadi sebagai pengantar. Nah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Nah, silakan membuat ini, mempelajari video ini dan membuat sejumlah pertanyaan untuk diperdalam. Dibahas sendiri atau dibahas bersama guru pembimbing atau siapa saja yang punya yang memiliki kompetensi untuk membahas ini. Saya kira demikian. Mudah-mudahan materi ini berguna sebagai pengantar buat kita di dalam pemrograman. Dan saya sangat mengharapkan selamat belajar, belajarlah sebanyak mungkin, belajarlah sepanjang hayat. Karena belajar itu belajar seumur hidup sistemnya atau filosofinya belajar seumur hidup. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar dan sukses buat kita semua.